Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur ya karena kita bisa ketemu walaupun lewat seperti ini. Jadi kita lanjutkan perkuliahan kita. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berjumpa dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walaupun kita stay at home, di rumah aja, kira-kira gitu tagline-nya saat ini ya. Dan kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Ini terkait dengan mekanisme pasar, mekanisme pasar bebas sebagai solusi. Nah, sebagaimana yang saya janjikan pekan lalu atau pekan sebelumnya, bahwa salah satu andalan daripada sistem ekonomi kapitalis itu adalah mekanisme pasar. Jadi segala sesuatunya itu diselesaikan dengan mekanisme pasar. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang mekanisme pasar ini, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pemahaman tentang problem dasar ekonomi. Kenapa mesti ini yang kita pahami? Karena kalau kita tidak paham problemnya, tentu kita tidak mampu menyelesaikan persoalannya. Begitu juga ketika kita salah mengidentifikasi persoalan atau masalah, tetapi sebenarnya bukan masalah, atau sebaliknya, kita anggap bukan masalah, ternyata masalah. Oleh karena itu, kita lihat dulu apa problem dasarnya sebenarnya ekonomi itu. Nah, setiap ilmu yang akan dilahirkan oleh manusia di muka bumi ini, satu kuncinya itu menyelesaikan setiap persoalan, yaitu menyelesaikan persoalan manusia, menyelesaikan problem kehidupan. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya ilmu politik. Ilmu politik itu terkait dengan pengaturan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Jadi, segala sesuatunya jika menyangkut masalah bagaimana mengatur masyarakat dan bagaimana mengatur kehidupan bernegara, nah, ilmunya adalah politik untuk menyelesaikannya. Sama ini, kita ketemu lagi dengan ilmu psikologi. Kalau individu bermasalah, kejiwaan Anda bermasalah, ya seseorang itu bermasalah, ya ilmu untuk menyelesaikan masalah pribadi itu, masalah individu itu, atau masalah kejiwaan itu ilmu psikologi. Kita jangan bilang ilmu agama ya, karena ilmu agama itu juga bagian dari penyelesaian persoalan psikologi. Nah, seterusnya kita kan ketemu bahwa ternyata ilmu ekonomi itu juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan problem. Nah, problem yang paling banyak dibicarakan di kalangan ilmuwan tentang problem dasar ekonomi itu adalah scarcity, kelangkaan. Jadi kenapa kita punya masalah? Karena barang ini langka, gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, kelangkaan dapat dianggap sebagai asal muasal dari masalah-masalah ekonomi. Nah, ada dua rumusan ketika kita berbicara tentang problem dasar ekonomi. Yang pertama itu adalah bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Jadi para ilmuwan ekonomi itu menganggap bahwa kita punya keinginan, kita punya kebutuhan itu tak terbatas. Bahkan kata orang, jangankan kalaupun dunia dan isinya ini kita sudah miliki, masih ada lagi satu kebutuhan kita. Apa itu? Kebutuhan untuk jadi Tuhan. Jadi boleh jadi, mungkin kalau kita tanya, mau enggak jadi Tuhan? Kita akan mengatakan tidak, tapi sesungguhnya ketika semua sudah dimiliki, maka seseorang itu target tertinggi itu menjadi Tuhan. Makanya kita ketemu misalnya dengan Firaun, Raja Namrud, semua menyebut dirinya Tuhan. Jadi generasi Firaun dan generasi Namrud ini masih ada di sekitar kita. Ini intermezzo ya. Kita lanjut ya. Yang kedua, sarana pemenuhannya terbatas. Nah, sudah kebutuhannya tak terbatas, sarana pemenuhannya terbatas. Nah, sehingga inilah yang dianggap menjadi persoalan. Tapi kalau mau disimpulkan, sebenarnya ketika kita bicara tentang kebutuhan manusia tidak terbatas, pemenuhannya terbatas, ya sekali lagi kesimpulannya adalah scarcity, kelangkaan. Sarana terbatas, berarti itu langka. Jadi kembali lagi ke
masalah semula, yaitu kelangkaan. Just itu saja, tidak ada yang lain. Baik, kita lanjutkan tentang bagaimana menjabarkan problema dasar ekonomi ini. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa masalah utama kita adalah kelangkaan, maka suatu masyarakat harus mengadakan satu sistem bagaimana memproduksi barang dan jasa. Diingat, hanya ada dua yang diproduksi di dunia ini, barang atau jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang apa? Kebutuhan hidup yang tak terbatas tadi itu. Nah, harus ada yang memproduksi, karena kebutuhan kita tak terbatas, ya harus ada yang memproduksi. Kira-kira begitu. Yang kedua, masyarakat yang mengatur bagaimana hasil produksi dibagi sedemikian rupa sehingga lebih banyak yang dihasilkan. Jadi setelah diproduksi, ya bagaimana didistribusi, bagaimana membagi hasil itu. Nah, supaya semua bisa dapat, maka produksinya harus banyak. Nah, ini penjabaran dari problem itu. Sehingga kemudian nanti kita akan mengenal 3 problem dasar ekonomi yang saling berkaitan. The 3 fundamental and interdependent economic problem. Jadi ada 3 masalah fundamental yang saling terkait dalam masalah-masalah ekonomi. Nah, secara sederhana kita rumuskan nanti dalam 3 pertanyaan, itu what, how, dan for whom. Kita bahas satu persatu ini. Inilah rumusan jabaran problem masalah kita. Untuk menjawabnya, kita mulai dengan pertanyaan. Nah, what itu apa? Itu pertanyaan terkait dengan apa yang mau diproduksi dan berapa jumlahnya. Ini masalahnya kita adalah apa yang mau diproduksi dan berapa jumlahnya. Contoh, kalau kita bilang apa yang diproduksi, kita jawab beras. Nah, sekarang pertanyaan, berapa beras yang mau diproduksi? Kenapa? Karena kalau tidak cukup, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, dan itu akan menjadi masalah ekonomi lagi. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, yang kedua, how, bagaimana komoditas tersebut akan diproduksi. Nah, yang pertanyaan, bagaimana memproduksinya? Kenapa? Karena kalau kita mau memproduksi, itu nanti akan muncul suatu pilihan atau choice. Jadi pertanyaan bagaimana ini adalah pilihan. Ujungnya adalah pilihan. Misalnya gini, kalau kita mau memproduksi, apa yang kita produksi? Pisang goreng. Nah, kalau kita memproduksi pisang goreng, bagaimana cara memproduksi pisang goreng? Ya digoreng. Nah, tapi kan untuk menggoreng yang namanya pisang goreng, nah, kita harus memilih pisang goreng bagaimana. Apakah kita mau menggunakan terigu atau mau menggunakan terigu dari beras dan sebagainya, dan minyaknya juga begitu, pilihannya banyak. Bisa pakai minyak bimoli, bisa minyak tradisional, mimbo ya, buka. Kira-kira gitu gambarnya. Jadi kalau pertanyaan how ini adalah bagaimana memilih. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah for whom, itu siapa. Tadi kalau misalnya kita ditanya what, apa yang akan diproduksi, kita jawab pisang goreng. Bagaimana cara memproduksinya? Ya digoreng dengan minyak, dengan terigu, dengan kompor gas dan sebagainya. Dan itu pun bahan bakunya masih punya banyak pilihan yang lain. Yang penting produksi terakhirnya adalah pisang goreng. Sekarang pertanyaan, pisang goreng itu untuk siapa? Kenapa? Karena jangan sampai kita memproduksi itu berlebihan atau kekurangan. Nah, sekarang kita bahas lagi satu persatu. Jadi, what itu adalah problem produksi. Ya, jadi kita mulai muncul. Tolong diingat baik-baik. Problem pertama kita adalah problem produksi. Pertanyaan apa dan berapa akan berhubungan dengan kuantitas barang ataupun jasa yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, semua negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis selalu dimulai bahwa jawab dulu apa.
yang akan kita produksi. Apa itu menjawab problem produksi. Nah, how, bagaimana komoditas tersebut akan diproduksi, dan saya sudah tadi jelaskan, dapat dianggap sebagai problem pilihan. Jadi problem bagaimana sangat terkait dengan pilihan yang harus dilakukan manusia terhadap berbagai faktor produksi yang akan digunakan untuk melakukan proses produksi. Tadi saya kasih contoh sederhana. Kalau kita menggoreng pisang, nah itu tentu menggunakan bahan bakar. Nah, bahan bakar kan banyak, bisa pakai minyak tanah, kompor minyak tanah, bisa pakai kompor gas, bisa pakai kompor listrik. Nah, ini pilihan. Nah, pilihan inilah yang kita sebut dengan bagaimana memproduksi. Nah, sekarang kalau tadi ini masalah apa ya? Masalah produksi, kalau di sini di how itu masalah pilihan. Nah, kalau masalah pilihan kan itu kan kecenderungannya adalah problem konsumen. Jadi, bagaimana konsumen? Walaupun yang memproduksi itu adalah tukang pisang goreng, tetapi pisang goreng juga belanja. Nah, ketika belanja dia menjadi konsumen. Nah, konsumen itu adalah problem pilihan. Sama seperti kita ke pasar beli ikan. Ini kita punya pilihan banyak. Nah, problem pilihan. Jadi konsumen itu problemnya adalah pilihan. Jadi ada dua ya. Problem produksi, problem pilihan. Yang ketiga, for whom shall goods be produced? Untuk siapa sih sebenarnya itu diproduksi? Nah, tentu ini berkait dengan problem distribusi, karena berhubungan dengan kemana, kepada siapa barang dan jasa itu yang akan diperuntukkan. Nah, tentu ini persoalan distribusi. Bagaimana caranya agar semen yang langka di Papua bisa terdistribusi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kesimpulannya ada 3 masalah dalam problem dasar ekonomi. Saya sudah disebutkan tadi ya. Yang pertama, problem produksi. Yang kedua, problem konsumsi yang kita sebut sebagai bagaimana memilih. Nah, kemudian problem distribusi. Nah, ketiga problem pokok ini yang ingin diselesaikan oleh ilmu ekonomi. Nah, kita masuk dulu definisi ilmu ekonomi. Walaupun sebenarnya ini tidak perlu kita perpanjang karena kita juga sudah pernah mendapatkan definisi ini di waktu kita belajar di ekonomi mikro. Jadi ekonomi adalah sebuah studi, ya studi tentang manusia, tentang individu maupun masyarakat dalam hal choosing. Choosing itu memilih, choosingnya with or without, ya jadi dengan atau tanpa menggunakan uang, employ scarce productivity resources. Jadi ada bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekarang, no, or in the future, sekarang dan yang akan datang, di antara sekian banyak orang dan kelompok di dalam masyarakat. Jadi jelas sekali definisi ilmu ekonomi itu. Jadi ilmu ekonomi itu ya bagaimana dia memproduksi kemudian mendistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masih terkait dengan ini ya. Setelah kita memahami berbagai definisi seperti itu, selanjutnya kita dapat menggambarkan beberapa kegiatan dari ekonomi yang paling menonjol. Ada 3 bagiannya yang penting. Nah, sekali lagi kita kembali lagi mengingatkan upaya untuk selalu melakukan peningkatan produksi. Nah, inilah yang digunakan untuk menjawab masalah what. Kemudian yang kedua, upaya untuk selalu membuat suatu pilihan, choices. Jadi banyak alternatif barang dan jasa di pasar sehingga konsumen memiliki pilihan. Dan inilah yang digunakan untuk menjawab masalah how, bagaimana. Seterusnya, upaya untuk selalu
melakukan pendistribusian berbagi barang dan jasa itu adalah untuk menjawab untuk siapa barang ini diproduksi. Nah, kalau kita sudah memahami problem dasar itu mulai dari kelangkaan, terus kita ketemu dengan pertanyaan what, how, for whom, dan kita tiba pada kesimpulan bahwa sesungguhnya persoalan kita ada 3, persoalan produksi, persoalan konsumsi, persoalan distribusi. Baru kita bisa bicara mekanisme pasar bebas. Karena mekanisme pasar bebas inilah yang dianggap sebagai solusi oleh sistem ekonomi kapitalis. Dengan adanya 3 problem fundamental dari ekonomi, sungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah memiliki solusi andalan untuk menyelesaikannya. Nah, kita sudah berkali-kali mengulang ini. Solusi itu adalah mekanisme pasar bebas. Nah, bagaimana mekanisme pasar bebas akan menyelesaikan ketiga problem ekonomi tersebut? Satu saja jawabnya, mekanisme pasar. Jadi kalau tidak kita mau tahu bagaimana menyelesaikan masalah produksi, jawabnya mekanisme pasar. Bagaimana menyelesaikan choice atau pilihan how, menjawab how, masalah konsumen, jawabnya adalah mekanisme harga atau mekanisme pasar. Yang ketiga, kalau bagaimana menyelesaikan masalah distribusi, sekali lagi jawabannya sama, mekanisme harga yang terbentuk di pasar atau mekanisme pasar. Ya, mekanisme harga sama mekanisme pasar itu identik ya. Nah, mekanisme pasar sebagai solusi kita lanjutkan. Jadi mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Jadi ingat, di pasar bebas. Hasil netonya dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga. Nah, kira-kira kalau kita mau tolong perhatikan baik-baik grafik ini grafik yang turun ini grafik yang menunjukkan harga. Seterusnya grafik yang ke samping ini adalah quantity. Jadi ini adalah quantity, ini adalah price ya. Kalau jumlah berarti jumlah barang yang ditawarkan. Kalau harga ini berapa yang diminta. Jadi kalau seperti ini, ketika harganya sama dengan P1 ya, price 1, maka yang meminta itu adalah Q1 atau jumlah 1, quantity 1. Nah, seterusnya inilah yang disebut dengan kurva demand, kurva permintaan. Nah, seterusnya, kalau ini kurva supply, kurva supply itu kurva penawaran. Nah, kita bisa lihat ini apa maknanya kurva. Kalau sebelumnya ini ya, kalau kita lihat kurva demand ini, coba kita lihat kalau kita turun harganya di bawah P1 ini, maka kita akan ketemu kuantitinya semakin besar. Inilah hukum permintaan yang kemarin kita pelajari di ekonomi mikro, bahwa apabila harga turun maka kuantitinya bertambah. Apabila harga naik, coba kita kalau naikkan di sini, maka jumlah yang diminta ya di sini. Seperti itu gambarannya. Nah, kemudian ini ada supply. Supply ini adalah penawaran. Ya, ingat kalau kita cerita tentang penawaran berarti itu adalah penjual. Jadi ada filosofi kalau seorang pembeli, namanya pembeli selalu mau harganya rendah, sementara penjual selalu mau harganya tinggi. Semakin tinggi harganya, semakin banyak yang dia mau tawarkan atau yang dia mau jual. Sementara kalau pembeli, semakin murah harganya, semakin banyak yang dia mau beli. Itu teologinya. Nah, tarik menarik antara penawaran dan permintaan, disinilah nanti akan terjadi titik equilibrium. Ini adalah equilibrium, titik keseimbangan. Nah, disinilah ketika di sini ada terjadi keseimbangan harga, tapi dengan syarat harus terjadi di pasar bebas. Nah, apa kita lihat? Mekanisme harga di atas mampu menyelesaikan ketiga problem ekonomi, baik problem apa, bagaimana, dan untuk siapa.
ataupun problem produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita lihat. Perbaiki dulu posisi. Jadi problem produksi atau what? Jika problem ini muncul, maka dengan mengandalkan mekanisme harga yang terbentuk di pasar bebas, ya problem ini akan selesai dengan sendirinya. Apa contohnya? Misalnya, jika di Jawa sedang terjadi kekurangan beras, apa yang harus dilakukan? Apakah pemerintah harus memaksa petani untuk menanam padi dan melarang menanam tanaman lain seperti tebu dan sayur-sayuran? Jawabnya tidak perlu. Biarkan saja. Semuanya cukup diserahkan pada mekanisme harga. Maka problem produksi akan selesai dengan sendirinya. Hebat ya. Luar biasa. Nah, kelanjutannya adalah apabila masyarakat menghendaki lebih banyak barang, maka permintaan beras akan naik. Maksudnya begini, kalau di Jawa langka beras, maka biarkan saja. Karena kalau langka beras, nanti harga akan melambung tinggi, naik harganya. Karena naik harganya, penjual mengalami keuntungan yang banyak. Nah, karena keuntungannya banyak, maka petani akan memproduksi lebih banyak lagi. Bahkan yang tadinya tidak bertani akan bertani. Saya contoh dulu, yang menanam jagung tidak banyak. Tapi karena harga jagung naik, maka semua sekarang petani malah beralih dari menanam padi menanam jagung. Nah, sampai kemudian nanti harganya yang tadinya tinggi akan turun lagi karena sudah banyak lagi penawaran. Nah, itulah nanti akan terjadi titik equilibrium, harga keseimbangan. Nah, kalau melimpah lagi, berhenti lagi orang menanam, langka lagi, kembali lagi stabil. Jadi begitu saya terus menerus, tidak perlu dicampuri oleh pemerintah, kira-kira gitu kan perannya. Nah, hal itu akan mengakibatkan harga beras akan naik, sehingga penjual beras akan peroleh keuntungan lebih banyak. Hal ini akan mendorong para petani untuk meningkatkan produksi berasnya. Fenomena ini akan membuat produksi total beras akan terus bertambah dengan sendirinya, tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Oke, bos. Kita lanjut. Jika yang terjadi sebaliknya bagaimana? Produksi beras melimpah, maka proses yang terjadi sebaliknya. Harga beras akan mengalami penurunan. Karena banyak. Setelah menurun, walau mulai berhenti lagi menanam padi. Terjadi lagi nanti keseimbangan. Kira-kira gitu. Ya, sudah terjawab ya. Pertama, bahwa problem produksi ternyata yang menyelesaikan dalam mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Ini hebatnya kapitalis. Kedua, problem konsumsi. Ya. Problem yang muncul karena pilihan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa yang tersedia di pasar. Sebenarnya kalau kita ingat pelajaran ekonomi mikro kita, itu adalah problem konsumen ya. Ini masalah perilaku konsumen. Bagaimana konsumen harus menentukan pilihannya, baik konsumen yang ada di sektor rumah tangga maupun konsumen yang ada di perusahaan. Jawabnya tetap sama, yaitu dengan menggunakan mekanisme harga yang terbentuk di pasar bebas. Contohnya adalah, sebuah pabrik akan memproduksi suatu barang tertentu. Barang tersebut dapat dihasilkan dari proses kombinasi faktor-faktor produksi oleh produsen. Jika harga suatu faktor produksi naik, maka produsen akan menggunakan faktor produksi lain untuk memproduksinya. Maksudnya gini, tadi saya kasih contoh tentang apa yang kita mau produksi, pisang goreng. Nah, bagaimana cara memproduksi pisang goreng? Ya, kita menggunakan minyak. Nah, sekarang kalau minyak bimoli naik, sementara ada minyak tradisional yang lebih murah, dia akan beralih ke minyak tradisional atau beralih ke merek lain yang lebih murah. Nah, sehingga nanti itu akan dengan mekanisme harga itu kan tercipta keseimbangan. Nanti kalau misalnya bimoli kasih mahal, terus harga minyak tradisional murah, maka sebagian konsumen akan beralih ke situ. Gara-gara konsumen beralih ke sana, maka kemudian minyak bimoli akan menurunkan lagi harganya. Terjadi lagi ke titik keseimbangan. Seperti itu gambarannya. Tapi asumsinya adalah bahwa faktor produksi selalu ada substitusinya. Yang disebut dengan substitusi itu barang ganti. Kalau
tidak bisa menggunakan minyak bimoli, ada minyak goreng. Tidak ada minyak goreng tradisional, tidak ada minyak goreng tradisional, ada mentega dan sebagainya. Kalau kita selama ini menggunakan gas, alternatifnya pakai kayu arang, bisa pakai minyak tanah, bisa juga pakai listrik. Nah, itu namanya barang substitusinya. Nah, kemungkinan adanya substitusi ini di dalam ilmu ekonomi, itulah yang disebut dengan konsep isokuan. Ya, ingat ya konsep isokuan. Jadi isokuan itu adalah konsep terkait dengan bagaimana memilih. Saya tidak menjelaskan lebih banyak ini karena seharusnya ini sudah selesai di mata kuliah ekonomi mikro kita. Nah, tapi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat misalnya ini barang X, ini barang Y, ya. Ketika harga barang X1, X-nya di sini naik di harga ini, maka ya kita lihat lebih banyak yang beli barang di X dibanding dengan barang yang ada di Y. Tapi ketika barang X ya turun di sini, ya maksudnya gini, kalau barang X ini naik, ya maka pilihannya konsumen akan berpindah ke barang Y. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, ini perpindahannya, ini slope-nya. Jadi turun dari pertemuan tadi ketika harganya X1, pertemuannya ada di titik A. Nah, kalau terjadi penurunan di harga barang X2, maka dia akan turun ke slope B seperti ini. Nah, penurunan slope inilah yang disebut dengan grafik isokuan. Baik ya, nanti lain kali kita kasih lagi contoh yang lebih detail ya, karena ini hanya sekedar menjelaskan bahwa ini adalah problem pilihan dari memilih dari barang A ke barang B, ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian gerak harga faktor produksi secara bebas di pasar akan menentukan kombinasi yang akan digunakan oleh produsen makanan tersebut. Itu tadi yang saya sebutkan, bahwa pergerakan harga barang-barang kombinasi atau barang-barang substitusi itu dengan sendirinya akan ditentukan oleh mekanisme harga. Dengan demikian, pilihan bebas terhadap penggunaan faktor produksi pasar inilah yang akan menyelesaikan masalah HAL. Jadi karena tidak dibatasi, ada persaingan antara barang substitusi, itulah yang disebut dengan mekanisme harga yang menyelesaikan persoalan problem konsumsi. Ada beras kepala, ada beras biasa, ada beras medium. Ya, tergantung. Kalau misalnya harga beras kepala turun, maka orang akan berpindah ke beras kepala. Kalau dia naik lagi, turun lagi dia posisinya. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah problem bagaimana mendistribusikan. Bagaimana mendistribusikan barang dan jasa di tengah masyarakat supaya bisa digunakan oleh seluruh lapisan. Nah, siapa yang harus berperan dalam mendorong terjadinya perputaran arus barang dan jasa di tengah masyarakat? Apakah pemerintah? Tidak perlu. Biarkan saja, tidak usah dicampuri. Biarkan mekanisme harga dan mekanisme pasar yang menentukan. Dapat diselesaikan dengan sendirinya melalui apa? Mekanisme pasar bebas. Negara tidak perlu turun tangan untuk mendorong terjadinya distribusi, salah ketik, terjadinya distribusi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Nah, problem distribusi, kira-kira penyelesaian ini masalah mekanisme pasar ya. Kita berasumsi bahwa ada dua pelaku, rumah tangga dan rumah tangga perusahaan. Ini saya pernah jelaskan di kelas. Jadi barang dari rumah tangga perusahaan ke rumah tangga itu ada barang yang berpindah ditukar dengan uang. Nah, ini yang disebut dengan pasar barang. Jadi perdagangan antara rumah tangga dengan perusahaan itu disebut dengan pasar barang. Dan nanti kita akan mengenal lagi istilah dua pasar. Yang kedua adalah lahan. Nah, rumah tangga itu memiliki lahan, rumah tangga memiliki tenaga kerja, rumah tangga itu memiliki modal.
Nah, inilah yang digunakan di perusahaan. Jadi rumah tangga yang menawarkan lahannya, rumah tangga yang menawarkan tenaga kerjanya, rumah tangga yang menawarkan modalnya. Nah, dibayar dengan apa? Kalau dia lahan, dibayar dengan sewa, tenaga kerja dibayar dengan upah, modal dibayar dengan bunga. Nah, kita tidak mengenal setelah bagi hasil, kan ini sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini yang disebut dengan pasar faktor produksi. Jadi kalau kita lihat di sini, perpindahannya tidak usah diatur, biarkan aja mekanisme pasar, itu terdistribusi dengan sendirinya. Karena kalau perusahaan memproduksi, tentu sasarannya apa? Sasarannya ke rumah tangga. Rumah tangga juga kalau dia punya lahan, dia punya tenaga kerja, dia punya modal, dia akan cari perusahaan. Jadi dengan sendirinya akan terdistribusi secara normal, tidak perlu dicampuri oleh pemerintah. Jadi gitu gambarannya sistem ekonomi kapitalis yang ditawarkan oleh Adam Smith. Nah, seterusnya, pola distribusi penghasilan bersama-sama dengan harga barang akan menentukan pola distribusi. Ini tadi saya sudah jelaskan sih, sebenarnya sama aja. Intinya adalah menyelesaikan masalah dengan mekanisme pasar. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pasar untuk kemakmuran bersama? Maksudnya begini, ini berbicara tentang negara. Jadi, apakah kapitalisme ini bisa memakmurkan negara? Bisa secara akumulatif, bisa memakmurkan, kemakmuran secara bersama itu bisa diraih. Nah, menurut mereka bisa. Bagaimana mekanismenya? Ya, contoh. Kita lihat contohnya. Ini mekanisme pasar tentang kemakmuran ya. Handphone di era tahun 90-an. Ini sambil 90-an karena masalahnya saya juga angkatan 90, jadi saya merasakan itu. Jangan bilang, kami tidak, Pak. Ya iyalah. Saya cerita dulu perbandingan masa lalu dengan masa sekarang supaya kita ada gambaran. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, di era tahun 90-an, operator telepon seluler di Indonesia itu masih dimonopoli satu operator saja, itu Telkom ya, Telkomsel. Itu milik pemerintah. Belum ada persaingan seperti saat sekarang ini, belum ada namanya Indosat, belum ada M3, belum ada Excel dan sebagainya. Nah, apa akibatnya? Karena dia hanya sendiri, dia monopoli betul. Ya, akibatnya harga SIM card untuk mendapatkan SIM card waktu itu 1,5 juta. Itu pun, nah kalau kita bandingkan dengan harga SIM card sekarang berapa? Coba bayangkan dari tahun 90, 1,5 juta. Sekarang SIM card malah ada yang 5.000 tambah pulsa ya. Super murah. Dari 1,5 juta turun sampai 5.000. Catat baik-baiknya. Ini kita lihat bahwa betapa yang namanya persaingan mekanisme pasar itu yang bisa menurunkan harganya. Jadi ingat, nanti jawabannya apa? Mekanisme pasar. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa seluruh harga yang berkaitan dengan HP tersebut bisa menjadi murah dan terus-menerus akan semakin murah? Semua karena jasa mekanisme pasar bebas. Jadi jawabannya semua karena pasar bebas. Jadi luar biasa kan? Pasar bebas bisa membuat HP, bisa membuat SIM card semakin murah. Jadi ke depan ini semakin tinggi persaingan, maka harga barang yang kita dapatkan semakin murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tentu semua operator akan berlomba untuk membanting harganya dan melambungkan layanannya. Karena ada persaingan, ada mekanisme pasar, maka semua operator itu berlomba-lomba untuk membanting harga dan pelayanannya macam-macam. Nah, bagaimana dapat melakukan itu supaya tidak rugi? Efisiensi. Tidak ada yang lain. Hanya ada satu kata. Bagaimana dia melakukan efisiensi? Nah, itulah yang menyebabkan tarif telepon seluler terus-menerus mengalami terjun bebas. Siapapun yang tidak dapat melakukan itu tentu akan dilibas sendiri oleh pasar. Makanya kita lihat masing-masing provider atau operator itu ya, tawarannya berbeda-beda. Ada yang gratis internetnya, ada yang gratis teleponnya dan sebagainya. Nah, persaingan itu adalah yang disebut dengan mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar bebas itulah yang akan mengatur semuanya. Sudah ada the invisible hand yang akan mengatur semuanya itu. Saya pikir penjelasannya sudah kita berkali-kali ya menjelaskannya.
semua akan tunduk pada mekanisme pasar. Pasar akan mencapai titik keseimbangan yang kita sebut dengan equilibrium. Negara tidak perlu ikut campur dalam mekanisme pasar tersebut. Kira-kira itulah hebatnya mekanisme pasar bebas. Semua telah mengakuinya dan memang telah dibuktikan oleh banyak negara. Jika praktik ekonomi dan bisnis seperti ini dapat terus berlangsung, siapa yang akan diuntungkan? Jawabnya semua pihak tentu akan diuntungkan. Pelaku bisnis akan beruntung karena mendapatkan laba penjualan yang secara terus-menerus mengalir. Demikian juga para konsumen tentu sangat diuntungkan karena harga akan terus-menerus meluncur ke bawah semakin murah. Jadi produsen, konsumen semua untung dengan mekanisme pasar ini. Nah, pertanyaannya kurang apa lagi, bos? Dalam mengakhiri pembahasan ini ada pertanyaan terakhir yang kita mau jadikan rumunan bersama. Apakah masih ada yang kurang dari mekanisme pasar bebas tersebut? Jika semua problem ekonomi sudah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar, apa kira-kira manusia masih perlu melirik pada sistem ekonomi yang lain? Nah, sampai di titik ini tentu kita menyimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang merupakan sistem ekonomi yang sudah sempurna dan paripurna, seakan-akan tidak akan ada lagi sistem ekonomi yang lain yang mampu menyainginya. Luar biasa. Dan kalau sampai di titik ini, rasanya semua persoalan ekonomi sudah terselesaikan hanya dengan satu kata, mekanisme pasar. Luar biasa. Nah, benarkah klaim ini? Insya Allah semuanya akan terjawab. Tidak percaya? Silakan kita ikuti berklaim berikutnya sampai akhir semester ini. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali kuliah di kelas sebagaimana sebelumnya. Jadi kita akhiri, semoga semua teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menikmati perkuliahan ini dan kalaupun ada tugasnya silakan dikerjakan secara bertanggung jawab. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.